Korps Bayangkara mengalami penurunan kepercayaan publik setelah mencuat kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan Irjen Verdi Sambo hingga tragedi Kanjuruhan. Presiden Jokowi memberikan arahan ratusan pejabat Polri di istana secara tertutup. Pertemuan ini pun bertepatan dengan kabar penangkapan Teddy Minahasa yang baru akan dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur terkait kasus narkoba. Kita bahas hal ini bersama dengan Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Arsul, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Puspa. Waalaikumsalam. Pak Arsul, dengan statement Kapolri tadi, Presiden menyinggung soal kasus narkoba dan juga judi online dalam tubuh kepolisian. DPR melihat upaya bersih-bersih anggota Polri yang terlibat praktik ilegal saat ini seperti apa? Mengingat kita terus mendengar nama Polri jadi sorotan sampai sekarang. Ya, Puspa ya, tentu di satu sisi ya, apa yang barusan disampaikan oleh Kapolri itu adalah musibah untuk kesekian kalinya bagi institusi penegak hukum kita ya, Polri ya. Tetapi saya tidak ingin menyoroti dari aspek negatifnya ya, meskipun ya satu dua hal perlu kita soroti sisi negatif itu. Tetapi yang saya kira tidak boleh kita tinggalkan adalah sisi positifnya, bahwa dengan pengungkapan kasus itu maka komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk bersih-bersih itu terus-menerus dilaksanakan dan tidak ada kemudian ya apa yang sering disebut sebagai impunitas ketika proses penegakan hukum dilakukan terhadap anggota Polri. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Kapolri kan jelas bahwa meskipun ya untuk hari ini ya penindakan itu dilakukan atas dugaan pelanggaran etika profesi sebagai anggota Polri, karena itu yang dilakukan adalah patsus misalnya penempatan khusus, dan kemudian disebutkan itu terduga pelanggaran yang terancam dengan sanksi PTDH, pemecatan tidak dengan hormat, ya, maka tadi juga disebutkan itu tidak akan berhenti. Dan ini yang terus-menerus kami dorong di Komisi 3 agar setiap ya bentuk pelanggaran ya oleh anggota Polri yang di mana ada aspek etiknya sekaligus juga ada aspek pelanggaran hukum pidana, maka dua-duanya harus diproses. Jadi tidak hanya sekedar kemudian diselesaikan ada ranah etik saja yang sanksinya kita tahu adalah sanksi-sanksi administratif. Nah ini yang kita lihat terus-menerus dilakukan, paling tidak selama kepemimpinannya Pak Kapolri sekarang ya. Kita lihat misalnya pada kasus Irjen Pol Napoleon Bonaparte ya, dan perwira tinggi lainnya, dan kemudian juga kemarin kasus Verdi Sambo yang juga melibatkan sejumlah anggota Polri yang lain, dan sekarang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Pol TM yang tentu tadi juga sudah disebut dalam keterangan itu, misalnya ex Kapolres Bukit Tinggi. Nah ini yang harus kita dorong. Memang ini akan terasa pahit bagi teman-teman kita yang ada di Polri, tapi kami punya keyakinan bahwa dalam jangka panjang ya, keadaan pahit ini akan berbuah manis ya, ketika reformasi, bersih-bersih, beres-beres yang dilakukan oleh pimpinan Polri itu secara konsisten itu terus dilakukan, dan itu tanpa limitasi, tanpa pembatasan. Artinya perwira tinggi sekalipun kalau buktinya memang memadai itu akan diproses. Saya kira itu Puspa, sisi positifnya ke depan untuk Polri kita. Baik. Kalau melihat ada upaya bersih-bersih yang jelas dilakukan oleh Kapolri atau jajaran Polri begitu, mengapa sampai ada pemanggilan ratusan petinggi Polri ke istana, syaratnya bahkan nggak biasa, datangnya pakai bis, nggak pakai topi, nggak pakai tongkat komando, nggak bawa ajudan. Ada kecemasan artinya ini Presiden, karena sejumlah pengamat menganggap ini ada kecemasan di tubuh Polri, begitu? Ya, saya kira barangkali saya tidak ingin menggunakan kata kecemasan.
Tapi memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa akhir-akhir ini ya Polri menjadi sorotan masyarakat luas, dan itu berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan publik terhadap Polri dan kinerja Polri. Nah, ini tentu dilihat juga oleh Presiden Jokowi ya. Polri ini kan institusi yang ada dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan memang di bawah presiden. Jadi kalaupun presiden memanggil mulai dari Kapolri sampai Kapolri seluruh Indonesia, itu memang ada dalam wilayah kewenangan beliau ya, sebagai kepala pemerintahan. Ya. Nah, bahwa ini terasa istimewa karena tidak pernah terjadi sebelumnya, ya ini justru menunjukkan bahwa presiden memberikan atensi khusus, concerns ya. Presiden sayanglah ya tidak ingin membiarkan Polri kita itu yang sedang menjadi sorotan terus menerus menjadi sorotan, dan untuk itu perlu dukungan dari ya pemimpin tertinggi dalam jajaran pemerintahan, yakni presiden. Jadi saya kira ya tentu sisi lainnya adalah ini peringatan sebetulnya. Ya, kalau presiden saja sampai memberikan atensi khusus, maka tidak boleh lagi ya ada anggota Polri kita atau apalagi pada level perwira ya kemudian masih ya business as usual, masih main mata dalam penegakan hukum, ya masih kemudian di dalam melakukan kerja-kerja itu melakukan katakanlah tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan keadilan terhadap masyarakat atau rakyat kita. Nah, saya kira pesan singkatnya ya, pesan besarnya yang ingin disampaikan oleh presiden, saya kira itu ya. Oke, tadi disampaikan oleh Kapolri ada beberapa poin yang menjadi concern Presiden karena ikut menyeret sejumlah anggota Polri, termasuk pungli, kemudian ada judi online, kasus narkoba juga termasuk. DPR ikut mengawal isu terkait konsorsium 303 karena menyita perhatian masyarakat. Sejauh ini pembahasannya seperti apa, Pak Arsul? Tentu ya, di luar rapat-rapat kerja pengawasan secara resmi, Kapolri itu secara intensif juga berkomunikasi ya dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan Komisi 3, dengan kami para anggota Komisi 3 yang bertanya. Tentu tidak hanya Kapolri, jajaran pimpinan Polri lainnya, para pejabat utama ya Pak Kabar Eskrim, Pak Irwasum ya, juga para Kapolda itu kan kami kan sering telepon, WA gitu ya, dan begitu misalnya kita lihat ya, kami kan sering melakukan kunjungan kerja ya, ada kasus-kasus yang kok jalannya lambat banget gitu ya, sering kemudian disebut oleh masyarakat masuk angin ini penegak hukumnya, maka kami juga berkomunikasi kepada jajaran Polri yang lebih tinggi, kalau itu Polres ya dengan Kapolda, kalau itu Kapolda dengan Pak Kapolri atau para pejabat utama Mabes Polri. Ini terus-menerus harus kita kawal karena kami sebagai Komisi 3 yang memang membawai bidang hukum, penegakan hukum, HAM dan keamanan nasional, itu juga menjadi tempat pengaduan masyarakat yang terkait dengan penegakan hukum yang jauh dari rasa keadilan, jauh juga dari arah kepastian hukum maupun kemanfaatan hukum. Baik. Kalau tadi soal konsorsium 303 dan bagaimana DPR menanggapinya terkait dengan keluhan masyarakat soal itu, ada juga soal narkoba yang tadi disinggung, yang nampaknya juga pertemuan ini bertepatan dengan Irjen Pol Teddy Minahasa yang ditangkap karena kasus narkoba. Bagaimana kemudian Komisi 3 melihat ada dugaan mafia narkoba? Karena tadi disebut, saya ingat disebut oleh Kapolri, pertama menyeret Bribka, kemudian Kapolsek, dan ada nama Irjen Pol Teddy Minahasa yang akhirnya terseret dengan kasus ini, kasus narkoba. Karena kalau kita berbicara soal kasus narkoba, mafia narkoba, tidak mungkin kejahatan ini dilakukan oleh pelaku tunggal, bukan Pak Arsul? Ya, jadi
pertama saya jawab dulu yang terkait dengan pengawasan terkait dengan perjudian online 303. Komitmen Kapolri kepada kami ya dalam rapat terakhir itu, setelah selesainya proses hukum yang dilakukan dalam lingkup kewenangan kepolisian ya, Verdi Sambo dan kawan-kawan, maka fokus berikutnya ini sebelum ada kasus Irjen TM ini adalah pengungkapan perjudian online 303. Nah, tadi kan Kapolri sudah menyampaikan progresnya berupa buah dari hasil kerjasama dengan Interpol, yaitu dibawa kembali. Nah, kita berharap ya sang bandar ini nanti kepada penyidik, dan ini kami akan minta juga Pak Kapolri mengawal untuk bicara apa adanya, termasuk apakah selama ini bandar tersebut quote unquote ya bekerja sama mendapatkan perlindungan ya dari katakanlah ya oknum ya di Polri itu sendiri. Nah, ini yang tentu kami akan komunikasikan juga kepada Pak Kapolri dan mintakan atensi. Nah, kalau soal narkoba ini kita sudah sama-sama tahu bahwa narkotika ini adalah extraordinary atau serious crime ya, kejahatan luar biasa dan kejahatan serius ya, yang ini memang harus diberantas, dan yang harus diberantas itu adalah mulai dari pengedar kecil-kecilan, bandar sampai bandar besar sampai supplier besarnya. Selama ini kan memang ada kritik dari berbagai elemen masyarakat sipil ya arah penegakan hukum kita kepada dalam soal tindak pidana narkotika itu lebih banyak kepada penyalahguna, kepada pengguna ya. Saat ini kalau kita bicara misalnya penghuni lapas kita yang 370 ribuan ya itu terpidana atau warga binaan pemasyarakatan, maka 50,8 ya itu adalah para terpidana dari kasus narkoba. Itu bisa kita bayangkan taruhnya ya. Dan dari yang 50,8 itu ya, maka 80%-nya itu adalah penyalahguna ya. Maka ke depan ya DPR bersama pemerintah juga akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ini harus kita arahkan bahwa penindakan pemberantasan tindak pidana narkotika kita itu adalah untuk memerangi bandar narkoba. Mulai dari yang kelas teri, kelas kambing gitu ya, sampai yang kelas kakap, kakap sekali atau kelas hiu itu. Nah, inilah yang saya kira ya tentu tidak cukup hanya dengan memperbaiki undang-undangnya, tetapi juga memerlukan tingkat kalau dalam konteks narkotika ini tidak hanya Polri saja, tetapi juga ada Narkotika Nasional dan jajarannya. Baik. Pak Arsul, kita harapkan juga arahan Presiden Jokowi kepada ratusan polisi tadi, termasuk dengan Kapolri, bisa memberantas kasus-kasus narkoba, kemudian judi online, agar tidak menyeret tadi ada penyalahgunaan wewenang di tubuh kepolisian yang mungkin bisa terjadi secara struktural begitu, dan dari jabat dan juga pangkatannya. Pak Arsul Sani, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum, Muspa. Waalaikumsalam.